Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Perkenalkan, saya Tianam Soro SPD, Kepala Sekolah SD Lempe, Kecamatan Lore Tengah. Saat ini saya akan menampilkan lingkungan sekolah kayak teks dalam rangka memeriahkan Festival Literasi Kabupaten Poso tahun 2025 dengan tema tingkatkan literasi melalui lingkungan kaya teks dan pemanfaatan digital yang mengasah minat dan bakat murid secara menyenangkan. Selamat menyaksikan tayangan video ini. SD Lempe adalah sekolah negeri di Desa Lempe, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Berada jauh dari ibu kota, SD Lempe yang berada di kaki Gunung Padang Taipa merupakan sekolah yang sangat bersahaja sesuai dengan moto sekolah, yaitu SD Lempe bersahaja, bersih, sehat, asri, dan harmoni jiwanya. SD Lempe memiliki aset yang sangat terbatas karena merupakan sekolah dengan jumlah siswa yang sangat sedikit jumlahnya, tetapi memiliki mimpi yang sangat besar yang tertuang di visi sekolah, yaitu terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, beriman dan takwa, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, serta cinta terhadap lingkungan. SD Lempe memiliki 6 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 6 orang guru kelas, 3 orang PNS, 3 orang honorer, 2 orang guru mata pelajaran yang terdiri dari 1 orang PNS dan 1 orang P3K, 3 orang tenaga kependidikan, dan 40 orang murid secara keseluruhan. Memiliki fasilitas sekolah yaitu 1 unit kantor, guru, kepala sekolah, 1 unit ruang baca, 2 unit toilet, 2 unit perumahan guru tahun 1985, dan sampai saat ini dihuni oleh guru serta 6 ruang belajar dengan kondisi yang tidak memungkinkan bagi murid kelas 1, 2, dan 3 belajar secara maksimal karena kondisi bangunan yang mengalami kerusakan ringan bagian jendela. SD Lempe memiliki kekayaan alam sebagai sumber belajar yang konkret karena berada di kawasan konservasi, lebih tepatnya di kawasan penyangga Taman Nasional Lore Lindu, berada di lingkungan sosial yang ramah dan kolaboratif dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga di desa. Berdasarkan capaian rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan literasi tahun ini 54,55%, turun 4,55 dari tahun 2023. Sedangkan persentase jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi tahun ini 45,45%, turun 12,12 dari tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami perubahan sikap dan perilaku, terlebih khusus dalam hal budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun akibat menurunnya nilai kearifan lokal dan budaya dalam diri peserta didik.
Peserta didik kehilangan nilai moral dan etika sehingga tidak bisa menghargai orang lain. Setelah mempelajari akan masalah kurangnya capaian literasi dan numerasi secara spesifik, ditemukan beberapa penyebab utama, yaitu rendahnya minat membaca peserta didik, lingkungan kelas dan sekolah belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang menyenangkan, kurangnya buku-buku referensi tentang kearifan lokal, budaya dan tradisinya, kurangnya motivasi untuk mengenal lingkungan tempat tinggal peserta didik sebagai kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan, dan pemakaian alat komunikasi yang berlebihan dan tidak terkontrol ketika peserta didik berada di rumah. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga sekolah untuk meningkatkan capaian literasi tersebut dengan cara mempelajari akar masalah dari kurangnya capaian literasi untuk menemukan penyebab utama, kemudian merencanakan program benahi sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah agar dapat meningkatkan capaian literasi tersebut. Program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah adalah program budaya literasi sekolah melalui lingkungan kaya teks. Budaya literasi sekolah ini dirancang sebagai upaya peningkatan budaya membaca dengan memanfaatkan aset yang tersedia di sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan upaya peningkatan literasi, numerasi. Diperlukan strategi yang tepat serta aksi nyata dengan cara menciptakan lingkungan sekolah kaya teks. Adapun rencana aksi yang dilakukan adalah melakukan rapat perencana bersama seluruh warga sekolah terkait dengan pendanaan dan teknik pelaksanaan. Kemudian melaksanakan pembuatan lingkungan kaya teks di area strategis dengan melibatkan murid-murid, pendidik dan tenaga kependidikan secara langsung dalam proses pengerjaan serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tim literasi Kecamatan Lore Tengah, komite sekolah, dan masyarakat setempat. Adapun kegiatan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan kaya teks di SDN Lempe adalah: 1. Area baca yang strategis, memanfaatkan sarana sekolah sebagai sumber bacaan yang menarik meliputi lingkungan sekolah, yaitu halaman, teras kaya teks, ruangan kaya teks, pondok baca yang dilengkapi dengan berbagai bentuk bahan cetak, misalnya tanda-tanda, poster, cerita dinding, angka-angka puisi, serta berbagai bahan cetak lain untuk memfasilitasi kegiatan membaca peserta didik dan warga sekolah. Membuat sudut baca, pendidik di SDN Lempe menata sudut baca di setiap kelas dengan desain yang menarik agar siswa tertarik dan betah berlama-lama membaca. 4. Menata ruang perpustakaan yang berisi buku-buku teks, buku-buku non-teks, buku-buku cerita, kamus, ensiklopedia. 5. Membuat pojok baca sebagai tempat untuk membaca jika murid merasa bosan membaca di dalam kelas atau di ruang perpustakaan. Setiap program yang dilaksanakan tentunya harus berhasil mencapai tujuan. Untuk mengukur keberhasilan tentunya harus melalui tahap evaluasi. Setelah membangun lingkungan kaya teks secara berkala, guru mengukur keberhasilan program tersebut. Adapun hasil yang diperoleh adalah memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah sebagai sarana penguatan literasi, meningkatnya minat baca peserta didik masih dalam proses evaluasi, tetapi sudah nampak adanya perubahan terhadap beberapa peserta didik yang mulai tertarik membaca walaupun belum secara aktif. Demikian juga sudah mulai terlihat adanya perubahan sikap terhadap beberapa orang peserta didik yang sering melakukan kekerasan, merusak tanaman, mencoret dinding, dan berkelahi tergantikan dengan kegiatan bersantai di pondok baca sambil bermain, bernyanyi, dan membaca. Saat ini pendidik di SDN Lempe masih terus membenahi dan melengkapi lingkungan sekolah sebagai lingkungan kaya teks dan terus melakukan sosialisasi kepada murid
serta melakukan refleksi untuk menjadi bahan evaluasi demi berkembangnya budaya literasi sekolah SDN Lempe. Kason Kedo, Ketua Komite SDN Lempe, menyambut baik keikutsertaan SDN Lempe dalam lomba lingkungan kaya teks. Saya Imamat Langimpu, SPD, guru kelas 5, mewakili seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Lempe. Menyambut baik keikutsertaan SD Negeri Lempe dalam lomba lingkungan kaya teks di Festival Literasi. Ini adalah SDN Lempe, salah satu sekolah yang merupakan kandidat mewakili 8 SD yang ada di Lore Tengah dalam rangka menjawab program Dinas Pendidikan akan melaksanakan festival lomba literasi.